Konten review ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah menonton dulu baru mampir ke video ini. Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldie. They said the age of heroes would never come again. Awalnya hashtag rilis The Snyder Cut itu hanyalah gimmick semata, tapi akhirnya di tahun 2021 ini Warner Bros dan Zack Snyder mewujudkan impian semua para fans DC untuk melahirkan kembali karya Justice League dengan konsep Zack Snyder Cut Justice League. Nggak nyangka Justice League punya kesempatan kedua setelah flop di tahun 2017 dengan Joss Whedon sebagai sutradara, dan penantian 4 tahun itu terbayar sudah di tahun ini. Meskipun nggak dibawa kembali dalam layar lebar, tapi durasi untuk Zack Snyder ini termasuk durasi yang sangat-sangat luar biasa, 4 jam. Endgame 3 jam aja udah capek tuh untuk nahan-nahan pipisnya ya. Snyder Cut ini tayang eksklusif hanya di HBO Max dan juga HBO Go Asia. Dibagi menjadi 6 chapter cerita dan 1 epilog. Banyak banget yang kecewa dengan eksekusi dan juga storytelling yang disampaikan oleh Joss Whedon di Justice League tahun 2017. Project penebusan dosa Zack Snyder seharusnya memuaskan fans DC lah ya. Kalau enggak ya berarti nggak tahu lagi ya. Berarti emang jelek aja. Zack Snyder berhasil menampilkan wujud asli dari DC Universe dengan visi Zack Snyder yang terlihat lebih jelas daripada buatannya Joss Whedon. Kira-kira 60% apa yang ada di tahun 2017 dibawa kembali, tapi dengan visual editing, scoring musiknya hampir semua dirombak oleh Zack Snyder. Dari konsep kostum yang dipakai Superman aja udah beda, warnanya udah jadi hitam sekarang. Lalu kemunculan Darkseid dan juga Joker Jared Leto. Lalu ada Deathstroke dan juga Lex Luthor. Dan rating penonton untuk Justice League adalah rated R, atau di HBO itu ditampilkannya 16+, yang sebelumnya hanya PG-13, yang artinya akan banyak kekerasan dan juga blood spat yang eksplisit ditampilkan. Dengan durasi 4 jam yang dibagi menjadi 6 part, kelihatannya 3 part pertama dibuat sangat detail, jadi kayak The Irishman tapi superhero. Memang akan terasa lambat dan akan terasa suntuk dengan cara penceritaannya. Kelihatannya sih banyak cut scene yang sebenarnya kalau di Joss Whedon itu udah dipotong, tapi sama Zack Snyder kali ini emang sengaja dimasukkan yang memang terlihat seperti memanjangkan durasi, tapi ada juga emang yang sebenarnya penting dan kenapa sama Joss Whedon itu dihapus. Terutama in-depth karakternya, si Victor, si cyborg ini yang diperlihatkan hubungan dengan ayahnya yang ternyata sangat intens dan sangat emosional. Lalu Barry Allen yang nggak hanya konyol-konyolan semata, tapi dieksplor lebih dalam. Snyder berusaha keras untuk memberikan beban karakter yang setara, jadi nggak Superman sentris aja, tapi semua hero ini punya peran dan impact yang emang penting dari segala keseluruhan cerita. Visi Joss Whedon dan Zack Snyder itu sebenarnya udah jauh beda. Joss Whedon ini emang konsepnya Marvel banget ya, emang ceria gitu, tapi kalau visinya Zack Snyder ini emang ya DC, karakternya DC tuh emang kuat, kental, dark gitu. Entah Joss Whedon ini waktu dia menyutradarai Justice League ini ngobat apa ya, entah kenapa dimasukkan Blackpink lah, terus adegan yang lumayan kontroversi si Flash itu bertumpukan Wonder Woman yang ternyata si Gal Gadot itu nggak nyaman dengan adegan itu. Untungnya dihapus, dan adegan heroik di final scene yang sebenarnya nggak penting banget itu untungnya udah dihapus oleh Zack Snyder dan diganti dengan scene yang lebih DC banget gitu. Selain ke-6 superhero, banyak karakter-karakter baru yang sebenarnya mungkin ada di versi original penulisan tapi mungkin dihapus ya, antara ada Ares, ada Zeus, ada Darkseid, ada Lantern Corps, dan yang paling mencengangkan adalah Martian the Manhunter. Ya kalau di Marvel itu Skrulls-nya lah ya. Easter eggs yang wow dan cukup mencengangkan. Putusan durasi yang nyaris 4 jam kemudian dibagi menjadi 6 part itu merupakan keputusan yang tepat ya, karena lumayan dragging dan slow pacing banget. Jadi kalau kita nonton ini kayak harus melupakan banyak hal, memori-memori tentang 2017 itu. Dan final act-nya ternyata turns out itu emang keren dan terlihat seperti fresh. Baru di final battle itu baru kerasa oh ini film baru, dan sampai endingnya bener-bener
puluhan kali lipat lebih epic, lebih impactful. Konklusinya pun memuaskan, bahkan tetap menggantungkan cerita. Berharap bakalan ada Justice League yang kedua, dan tetap Zack Snyder juga yang akan menyutradarai Justice League yang kedua. Setelah hashtag rilis di Snyder Cut berakhir, sekarang ada hashtag baru, yaitu Restore the Snyderverse. Kayaknya fans masih haus dengan apa yang diberikan sama Zack Snyder dan konsep visinya tentang superheroes. Apalagi di akhir-akhir itu justru ada Joker, ada team up baru, dimana si Bruce Wayne yang mimpinya sangat liar dan masuk ke Nightmare Universe. Deathstroke, Joker itu team up dengan Dia Merah, ada di situ Flash Future. Itu team up yang sangat potensial dan epic untuk misalkan dilanjutkan, atau ada spin-off-nya dari Batman The Nightmare. Jadi gimana menurut kalian, apakah Justice League akan berlanjut dengan Zack Snyder tetap di bangku sutradara, tapi Henry Cavill dan Ben Affleck pun juga udah putus kontrak dari Warner Bros. Jadi nggak mungkin sih kalau misalnya mau recast atau mau dilanjutin dengan castnya ganti lagi. Terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Afna Goldi, pamit.